Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Bahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Setelah simak terus video sampai habis, silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas langsung praktek 3 langkah mudah 1 miliar rupiah. Law of Attraction adalah prinsip universal yang menyatakan pikiran dan perasaan yang serupa akan saling tarik-menarik. Dengan kata lain, apa yang Anda fokuskan dan rasakan secara konsisten, itulah yang akan Anda tarik ke dalam hidup. Jika Anda memancarkan energi positif dan fokus pada kelimpahan, Anda akan menarik lebih banyak hal positif dan kelimpahan ke dalam hidup Anda, termasuk uang 1 miliar rupiah. Banyak orang mungkin merasa skeptis. Ini wajar, karena Law of Attraction bukan sesuatu yang ilmiah, walaupun sering digunakan analogi ilmiah untuk menjelaskan konsepnya. Ya, Law of Attraction bukanlah sihir. Ini adalah tentang mengubah pola pikir dan getaran energi Anda agar selaras dengan apa yang Anda inginkan. Lantas, bagaimana cara mempraktekannya untuk mewujudkan 1 miliar rupiah? Berikut ada 3 langkah mudah yang bisa Anda langsung terapkan. Langkah 1. Definisikan tujuan Anda dengan jelas dan rasakan keberhasilannya. Langkah pertama yang krusial adalah memiliki kejelasan yang absolut tentang apa yang Anda inginkan. Jangan hanya berpikir, saya ingin punya banyak uang. Lebih spesifiklah, tulis di atas kertas. Saya putuskan memiliki 1 miliar rupiah di rekening bank pada tanggal titik-titik. Tapi saya garis bawahi di sini, karena ini penting. Adalah pro dan kontra jika membahas batas waktu. Menetapkan tanggal sebagai batas waktu tidak semua orang merasa nyaman atau cocok. Silahkan lakukan evaluasi diri sendiri apakah Anda cocok menggunakan batas waktu, tanggal, bulan, tahun, atau tahunnya saja, atau hanya menulis, mulai saat ini dan seterusnya saya memutuskan memiliki 1 miliar rupiah di rekening bank saya. Itu pun bisa. Pastikan saja pernyataan itu realistis, terasa nyaman, dan tidak menimbulkan konflik batin. Setelah menetapkan tujuan yang jelas, langkah selanjutnya adalah merasakan emosi dan sensasi seolah-olah Anda sudah mencapainya. Bayangkan bagaimana rasanya memiliki uang sejumlah itu. Apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana perasaan Anda? Rasakan kegembiraan, rasa syukur, dan kepuasan yang mendalam. Visualisasikan. Luangkan waktu setiap hari untuk membayangkan diri Anda sudah memiliki 1 miliar rupiah. Pada tanggal itu di rekening Anda, bayangkan bagaimana Anda mengelola dan menikmatinya. Anda bisa melakukan visualisasi ini sebelum tidur malam atau saat terbangun di pagi hari. Afirmasi positif. Ucapkan afirmasi positif ke diri sendiri berulang-ulang dengan penuh keyakinan kapanpun ada kesempatan. Contohnya, saya adalah magnet uang. 1 miliar rupiah datang kepada saya dengan mudah dan berlimpah. Atau gunakan afirmasi positif Anda sendiri. Rasakan emosinya. Kunci dari langkah ini adalah benar-benar merasakan emosi positif yang terkait dengan memiliki 1 miliar rupiah. Semakin kuat emosi Anda, semakin kuat pula daya tarik magnet Anda. Langkah 2. Bertindak selaras dengan tujuan Anda. Meskipun Law of Attraction menekankan kekuatan pikiran dan perasaan, bukan berarti Anda hanya duduk diam dan menunggu uang jatuh dari langit. Tindakan yang terinspirasi dan selaras dengan tujuan Anda sangat penting. Nanti di bagian berikutnya di video akan diberikan ilustrasi bagaimana jika 2 orang dengan latar belakang yang berbeda sama-sama menggunakan Law of Attraction dalam mewujudkan 1 miliar rupiah. Perhatikan setiap peluang yang muncul. Intuisi Anda mungkin membimbing ke arah yang benar. Jangan ragu untuk mengambil langkah-langkah yang terasa benar meskipun awalnya terasa kecil atau tidak signifikan. Kenali peluang. Buka mata dan telinga Anda terhadap peluang-peluang yang mungkin membawa Anda lebih dekat ke tujuan finansial. Ini bisa berupa ide bisnis baru, investasi, atau bahkan promosi di pekerjaan Anda. Ambil tindakan yang terinspirasi. Jangan menunda-nunda. Ketika Anda merasa terdorong untuk melakukan sesuatu yang selaras dengan tujuan Anda, segeralah bertindak. Percaya pada prosesnya.
Yakinlah bahwa setiap tindakan kecil yang Anda ambil akan membawa Anda lebih dekat ke tujuan 1 miliar rupiah tadi. Jangan mudah menyerah jika hasilnya tidak terlihat instan atau seketika. Langkah 3, lepaskan dan percaya pada semesta. Setelah Anda menetapkan tujuan dengan jelas, merasakan keberhasilannya dan mengambil tindakan yang selaras, langkah terakhir adalah melepaskan keterikatan pada hasil dan percaya pada proses semesta. Jangan terus-menerus bertanya-tanya kapan atau bagaimana uang itu akan datang. Fokuslah pada menjaga getaran positif Anda dan tetap terbuka terhadap berbagai cara rezeki itu bisa datang. Sibukkanlah diri Anda dengan kegiatan sehari-hari. Jangan terus-menerus memikirkannya. Bersyukur. Latih diri Anda untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah dimiliki saat ini. Rasa syukur akan meningkatkan getaran positif Anda dan menarik lebih banyak hal baik dalam hidup Anda. Percaya. Miliki keyakinan yang kuat bahwa semesta akan bekerja untuk Anda dan mewujudkan impian. Lepaskan keraguan dan ketakutan. Fokus pada proses. Nikmati perjalanannya menuju tujuan. Jangan hanya terpaku pada hasil akhir. Setiap langkah yang Anda ambil adalah bagian penting dari proses manifestasi. Ingin memiliki 1 miliar rupiah sepertinya adalah cita-cita yang umum. Namun, jalur yang ditempuh katakanlah seorang pebisnis dibandingkan dengan seorang karyawan, untuk mewujudkan impian ini dengan memanfaatkan kekuatan law of attraction atau hukum tarik-menarik, tentu memiliki perbedaan yang signifikan. Memahami perbedaan ini dapat membantu Anda mengoptimalkan pendekatan Anda, terlepas dari jalur karir yang Anda pilih saat ini. Pada dasarnya, law of attraction bekerja dengan prinsip yang sama untuk semua orang. Pikiran dan perasaan yang dominan akan menarik realitas yang serupa. Namun, bagaimana pikiran dan perasaan ini diwujudkan dalam tindakan dan fokus sehari-hari sangatlah berbeda. Katakanlah antara seorang pebisnis dengan seorang karyawan. Fokus dan kendali. Seorang pebisnis cenderung memiliki fokus yang lebih luas dan kendali yang lebih besar atas sumber pendapatan mereka. Mereka memikirkan inovasi produk atau layanan, strategi pemasaran, manajemen risiko, dan ekspansi bisnis. Pikiran mereka secara alami terarah pada pertumbuhan, peluang, dan penciptaan nilai. Hubungannya dengan law of attraction, fokus ini dapat menjadi daya tarik yang kuat untuk peluang finansial yang lebih besar dan beragam. Mereka merasa memiliki kendali atas potensi pendapatan mereka yang dapat memperkuat keyakinan mereka dalam mewujudkan target 1 miliar rupiah. Karyawan. Seorang karyawan umumnya memiliki fokus yang lebih spesifik dan kendali yang lebih terbatas pada pendapatan mereka. Mereka fokus pada tugas yang diberikan, mencapai target kinerja individu atau tim, dan mengikuti arahan atasan. Pikiran mereka seringkali terpusat pada keamanan pekerjaan, kenaikan gaji tahunan, atau promosi. Dalam law of attraction, fokus ini dapat menarik stabilitas finansial. Namun, potensi pertumbuhan pendapatan mungkin lebih lambat dan terikat pada kebijakan perusahaan. Mereka mungkin merasa kurang memiliki kendali langsung atas seberapa cepat mereka dapat mencapai target 1 miliar rupiah. Pola pikir dan resiko. Seorang pebisnis umumnya memiliki pola pikir pertumbuhan dan berani mengambil resiko terukur. Mereka melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Kegagalan dianggap sebagai bagian dari proses menuju kesuksesan. Dalam law of attraction, pola pikir ini memancarkan keyakinan dan ketahanan yang dapat menarik solusi kreatif dan peluang baru untuk mencapai tujuan finansial mereka. Mereka lebih mungkin memvisualisasikan diri mereka sebagai pencipta kekayaan. Karyawan. Seorang karyawan cenderung memiliki pola pikir yang lebih berhati-hati dan menghindari resiko. Keamanan finansial seringkali menjadi prioritas utama. Kegagalan mungkin dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Dalam law of attraction, pola pikir ini dapat menarik stabilitas, namun terkadang juga dapat membatasi potensi pendapatan yang lebih besar. Mereka mungkin lebih fokus pada mendapatkan kekayaan melalui kerja keras dan waktu, bukan melalui penciptaan dan pertumbuhan yang berlipat ganda. Tindakan dan strategi. Pebisnis. Tindakan seorang pebisnis dalam mewujudkan 1 miliar rupiah akan melibatkan perencanaan strategi bisnis, investasi, pengembangan produk atau layanan, bangun jaringan, dan pemasaran. Mereka secara aktif mencari cara untuk meningkatkan pendapatan dan skala bisnis mereka. Dalam law of attraction, tindakan yang selaras dengan visi kekayaan mereka akan memperkuat daya tarik mereka terhadap peluang finansial. Karyawan. Tindakan seorang karyawan dalam mewujudkan 1 miliar rupiah mungkin melibatkan peningkatan keterampilan untuk mendapatkan promosi,
mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi, berinvestasi dengan hati-hati dari penghasilan bulanan, atau bahkan mencari penghasilan tambahan di luar pekerjaan utama. Strategi mereka cenderung lebih bertahap dan bergantung pada peningkatan pendapatan rutin. Dalam Law of Attraction, tindakan ini perlu didukung oleh keyakinan yang kuat bahwa akumulasi bertahap ini akan mengarah pada tujuan akhir. Namun, kekuatan Law of Attraction dapat dimanfaatkan oleh keduanya. Kuncinya adalah menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan dengan tujuan 1 miliar rupiah sambil tetap bisa mengukur diri sendiri dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan jalur karir masing-masing. Baik melalui pertumbuhan bisnis yang berlipat ganda maupun akumulasi pendapatan yang cerdas. Impian 1 miliar rupiah dapat menjadi kenyataan dengan pemahaman dan penerapan Law of Attraction yang tepat. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-440 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.